siang hari ini dengan membaca doa ya, basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini ada yang nggak berangkat? Absen berapa ya? Alfa dan Bulan sakit ya. Terus yang izin OSIS itu absen berapa? 27 izin. Oke. Nah, pertemuan sebelumnya kita ngapain ya? Masih ingat? Ice breaking. Sebelumnya lagi ulangan suhu. Jadi materi suhu sudah selesai ya. Nah, hari ini kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Iya, tapi sebelumnya coba ini ada pertanyaan. Bisa dijawab ya. Mengapa saat di dekat api unggun atau benda yang bersuhu lebih tinggi, nah itu kita merasakan panas? Kenapa? Ada yang tahu? Karena api ada suhu panas. Karena api panas. Ya, kalian kan di SD sudah belajar tentang energi ya? Ada energi apa aja? Listrik, terus angin, energi gerak, energi api itu energi panas. Ya, energi panas. Nama lainnya kalor yang mau kita pelajari hari ini ya. Nah, coba ini, mengapa saat kita di dekat api unggun kok kita bisa merasakan panas? Ya, karena energi itu sifatnya mengalir ya. Jadi nanti kalor atau energi panas itu mengalir dari api unggun ke kulit. Jadi mengalirnya dari mana ke mana? Api unggun itu suhunya gimana? Panas atau suhu tinggi. Berpindah atau mengalir ke kulit kita yang suhunya lebih rendah. Mengalir ya, dari yang suhu tinggi ke suhu rendah. Oke, selanjutnya di sini ada kuis. Nah, di sini ada beberapa peristiwa, kelihatan ya sampai belakang ya. Ada coklat membeku, air mendidih, es krim mencair, sama embun di pagi hari. Kira-kira yang mana ya yang merupakan peristiwa menerima kalor? Nah, nanti kalian mengenal yang menerima atau melepas gitu ya. Oh, yang menerima kalor itu berarti gimana? Menerima kalor atau menerima energi panas? Jadi yang mana kira-kira? Air mendidih sama es krim mencair. Kalau yang pernyataan 1 sama 4 itu soalnya kenapa kok bukan menerima kalor? Karena semakin dingin. Kalau menerima kalor itu kan harusnya semakin ya. Oke, sudah top ini. Hari ini itu kita tujuan pembelajarannya ini. Coba dibaca bersama-sama yuk. Menjelaskan kedua, menganalisis menggunakan formula dengan tepat. Ya, jadi ini ada kaitannya sama pembelajaran kita yang lalu ya, tentang suhu. Sama wujud benda kalian sudah belajar di bab berapa? Bab 2 atau 1? Bab 2 ya, sudah. Ini mengaitkan kalor dengan apa yang sudah kalian pelajari. Terus nanti ada rumus. Ketemu rumus lagi ya. Ini nanti menganalisis besarnya kalor. Nah, jadi tujuan pembelajaran itu ini. Jadi permasalahan kita di hari ini ya, yang mau kita pelajari. Bagaimana pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda. Yang kedua, bagaimana menentukan besarnya kalor. Nah, ini nanti kita jawabnya melalui kegiatan diskusi kelompok ya. Di sini ada berapa anak jadinya? 32 kurang 3 ya? 29. Kan harusnya kalau lengkap tak bagi 8 itu 44. Ya udah tak bagi ke 7 kelompok aja ya. Oke. Enaknya sih ada depan-depan. Ini mau cowok cewek atau gimana?
nggak apa-apa ya. Biar ini klop. Gitu. Pindah ya. Pindah ke belakang. Terus sama yang paling belakang. Atau mau nggak apa-apa? Nggak masalah? Nggak masalah. Oke, berarti itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 orang aja, 6, 7. Nah, 1 di sini pindah ke sana. Tuh yang kosong itu, ya. A2 pindah ya. Pindah ke sini. Jangan sama lari terus. Nah, latihan sama teman yang lain juga. Yuk. Nah, jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, sama tambahan juga 5, 6, 7. Ada 7 kelompok ya. Nah, kita nanti kegiatannya mengerjakan LKPD. Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya. Oke, sudah mendapat LKPD semua? Nah, itu nanti dikerjakan. Kan itu ada beberapa yang kosong ya. Itu nanti diisi. Sebelum mengisi LKPD dibaca petunjuknya. Gimana itu? Petunjuk kerjanya. Nah, berdoalah sebelum mengerjakan. Kita tadi sudah berdoa ya. Terus bacalah buku halaman 91 sampai 95 untuk dapat mengisi bagian yang penting. Jadi nanti kalian buka buku paket. Terus diskusi harus ini kerja semua. Nanti kalau ada yang nggak kerja, lapor ke Ibu Erna ya. Terus nanti kan itu ada yang terakhir itu membuat kesimpulan ya. Itu sudah Ibu kasih keterangan. Harus menjawab tujuannya ya. Kan tujuannya ada 2. Jadi nanti kesimpulannya juga ada 2 ya, menjawab tuh 2. Ada pertanyaan? Enggak? Beneran? Oke, kalau begitu bisa kita mulai diskusi kelompoknya. Sekarang jam berapa ini? Jam 12:05. Nah, Ibu kasih waktu sampai jarum jam di angka 5 ya. Bisa ya? Oke, yuk. Nanti kalau ada pertanyaan menyusul ya tinggal tunjuk tangan ya. Oke, silakan mengerjakan LKPD-nya.
Jadi nanti kalian tulis nomor kelompok kalian 1, 2 tadi dan nama anggotanya di bawah kesimpulan, oke? Ada ruang kosong ya.
Sudah sampai mana ya? Soalnya waktunya tinggal 5 menit lagi. Sudah hampir selesai ya? Coba sampai mana kalian kelompok 5? Subdivisi sudah? Yang es krim Ani dan Yogi? Belum.
waktunya 2 menit lagi, oke? Nanti dikumpulkan selesai atau tidak gak apa-apa. Nanti ibu pilih yang maju kira-kira kelompok mana ya. Jadi kalau bisa diselesaikan semaksimal mungkin.
Ibu pilih siapa yang nanti presentasi. Coba sini dikumpulkan. Ini kelompok 2 sudah selesai. Kelompoknya sudah ditulis. Kelompok 3, kelompok 7, kelompok 1. 1, 2, 3, 7 kurang 4, 5, 6. Dikumpulkan. Ayo, kelompok 6, kelompok 2, 4 dan 5 dikumpulkan yuk. Kelompok ini kok 4, 5 kok nggak dikumpul sini. Mau maju aja? Ayo dikumpul. Apa? Lama. Oke, kurang kelompok 4. Jadi yang terpilih untuk maju, kan ini ada beberapa bagian ya. Ada yang bagian penting. Studi kasus ada 3 pertanyaan, terus menghitung. Kesimpulan belum semua. Jadi ada berapa ini? Bagian penting, studi kasus ada 3 pertanyaan, menghitung ada 2. Nanti kayaknya sebagian besar kelompok maju ya. Ada 6 bagian yang harus maju. Ini yang maju pertama kali membacakan yang bagian penting kelompok 7, kelompoknya Neza. Tapi sebelum maju kelompok 4, ayo dikumpul selesai atau enggak? Kelompok 7 maju. Sini. Semuanya. Nek sendiri nanti sak nih. Maju semua. Kelompok 7. Kelompok 7 mana ya tadi? Coba tak tanya dulu. Kelompok 7 di sini, sebelah sini. Di sebelah sini biar kelihatan semuanya. Yuk, coba tak tanyain. Di sini kelompok 7 tadi diskusinya beneran diskusi semuanya? Iya, iya. Oke. Ini siapa yang mau membacakan pengertian kolor? Pengertian kolor. Kolor adalah yang coba dibaca. Neza nggak apa ya. Terus temennya ada yang mau menuliskan rumus kolor di papan tulis? Siapa? Dibeli. Oke, menulis rumus kolor. Nih. Di sana ada ruang kosong ya. Ini Neza membacakan pengertian kolor. Teman yang lain mendengarkan ya. Diperhatikan, oke? Kolor adalah energi yang mengalir dari benda bersulit tinggi ke benda tersebut. Oke, teman-teman yang lain juga sama ya, tapi kurang. Artinya energi apa? Kolor itu energi apa? Panas. Energi panas. Energi panas yang mengalir dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Terus rumus kolor mau ditulisin sama Lidan. Rumus kolor apa ya? Kolor itu simbolnya apa? Setelah membaca buku di halaman 94, ada yang tahu simbol kolor? Ki besar. Ki besar itu apa? Kolor. Simbolnya kolor. Satuannya kolor apa
Satuan kalor? Nih ada yang nemu satuan kalor itu J. Kepanjangannya apa J? Sudah ditulis? Apa itu tulisannya? Oh iya, apa? Kena nggak kelihatan ya dibacain. Apa itu? Q sama dengan M kali C kali T akhir kurangi T awal. Q tadi kan apa? Q tadi apa? Barusan banget dibicarakan. Kalor. Terus M itu apa? Massa satuannya kilogram. C apa C? Kalau jenis, kalau T akhir ya suhu akhir, T awal suhu awal. Itu yang kelompok 7. Ada pertanyaan? Untuk kelompok 7? Oke, kita akhiri presentasi dari kelompok 7. Terima kasih ya. Ada yang mau maju yang bagian studi kasus sebelum ditunjuk? Kelompok berapa yang mau maju yang studi kasus pertanyaan 1 dan 2? Ada yang mau maju? Kalau tidak ada, ibu tunjuk saja berarti ya. Yang maju studi kasus pertanyaan A dan B itu adalah kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Nah, dibacakan bagian studi kasus A dan B. Ini studi kasusnya tadi ada apa ya? Es krimnya siapa sama siapa? Ani dan Yogi. Punya Ani gimana es krimnya? Dibiarin apa dimasukin kulkas? Yang punya Ani dimasukin kulkas, yang punya Yogi didiamkan. Apa yang terjadi kira-kira? Coba dibacakan ya. Yang cowok aja ya. Ya, Taufik membacakan bagian yang A. Tadi katanya kelompok 3 yang kasih cuma cewek aja soalnya. Bagaimana kondisi es krim Ani dan Yogi menurut kelompok 3? Dengaran? Tidak. Sekali lagi. Es krim Ani kalau dimasukin kulkas tetap membeku, betul? Betul. Kalau es krimnya si Yogi karena dibiarkan jadinya mencair, betul ya? Terus ini pertanyaan kedua gimana ini? Mengapa es krim mereka berbeda kondisi? Jelaskan dan kaitkan dengan proses menerima dan melepas kalor. Dijawab dengan roda.
tidak paham. Oke? Nah, oke, terima kasih kepada kelompok 3. Silakan kembali ke tempatnya. Ada yang mau maju lagi? Untuk yang pertanyaan yang nomor 3 studi kasus. Kelompok 5 mau maju? Ini masing-masing 2 contoh peristiwa yang sejenis dengan fenomena yang terjadi pada es krim Ani dan Yogi. Ada yang mau maju? Coba kelompok 1 tadi jawab apa? Yang menerima kalor. Menerima kalor itu contohnya apa tadi kalian? Aduh, sudah paham belum kalau menerima kalor itu nanti semakin panas atau dingin? Semakin panas. Menerima kalor energi panas semakin panas. Suhunya meningkat. Contohnya apa yang dipanaskan? Air mendidih, lilin mencair. Terus apa lagi? Yang dipanaskan contohnya? Api unggun. Kita di dekat api unggun terasa panas. Terus apa lagi? Yang belum tak tanyain kelompok 2 contohnya apa? Yang menerima kalor apa? Kurang bakar obor. Terus kelompok sini kelompok 5 contoh yang menerima kalor apa? Ya pokoknya kalau yang menerima kalor itu dipanaskan ya. Coklat meleleh. Terus apa lagi ya? Kita di tengah lapangan pas siang hari. Pokoknya yang dipanaskan itu menerima kalor. Jangan terbalik, oke? Menerima kalor dipanaskan. Sekarang kebalikannya yang melepas kalor, jadi didinginkan ya. Contohnya apa? Es krim tetap beku di kulkas. Terus apa lagi? Air tak masukin ke kulkas jadi apa? Es batu. Berarti air membeku ya. Gitu. Terus kalau yang hitungan tadi sudah semuanya? Masih bingung yang hitungan ya? Yang hitungan memang kayaknya kalian kesulitan ya Pak hitungan ya. Oke, kalau gitu kesimpulannya pun belum sampai ya kalian ya. Mari kita lanjutkan materi tapi diperhatikan, oke? Ya. Selanjutnya yaitu pengertian kalor tadi apa ya? Energi panas yang berpindah atau mengalir dari benda bersuhu tinggi, api unggun, ke benda yang bersuhu rendah, kulit kita ya. Atau kalau enggak, misalnya suhu ruangan yang panas kepada coklat, jadinya coklatnya mencair. Nah, satuannya kalor itu dalam apa ini? Dalam apa itu? Satuan kalor apa? Sani, satuan kalor apa Sani? Satuannya kalor? J itu apa ya teman-teman? J itu apa? Ya, dibaca joule. Tapi ada juga yang ditulis dalam kalor. Nah, ini kalian nanti bisa menghitung 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Jadi sudah tahu ya pengertian dan satuan kalor? Sudah beneran? Oke, lanjut ya. Terus kira-kira suhu sama kalor itu sama atau beda? Suhu sama kalor beda atau sama? Sama atau beda? Beda atau sama? Kalor sama suhu itu berbeda. Kalau kalor itu apa? Itu apa? Energi panas. Kalau suhu kemarin apa? Derajat. Kalor itu energi panas. Kalau suhu itu kondisinya setelah dikasih kalor atau dilepas kalornya. Jadi tahu bedanya kalor? Kalor energi panas, kalau suhu derajat panas. Derajat panas itu kan dipengaruhi kalor ya. Kalau tadi
Kalau suhunya gimana? Menerima panas, naik ya, suhunya naik. Kalau melepas kalau suhunya turun, semakin dingin. Sampai sini ada pertanyaan? Beneran? Coba tak tanyain siapa ya? Nova, yang mana Nova? Apa? Coba pertanyaan ibu. Kalau benda melepas kawat itu nanti semakin dingin atau panas Nova? Melepas kawat semakin dingin. Betul. Contohnya apa yang semakin dingin? Es krimnya gimana? Oh, dimasukin freezer, tetap dulu ya. Terus siapa lagi yang mau tak tanyain? Adiba ya. Adiba, kalau misalnya kalau itu kan energi panas, kalau suhu tadi apa? Suhu itu apa? Derajat panas. Kalau kalor apa? Iya betul. Kalau kalor energi panas, kalau suhu derajat. Ya. Terus ini bisa dibaca pengaruhnya ya. Energi kita misinya apa sih? Mengetahui pengaruh kalor terhadap apa? Perubahan suhu dan perubahan wujud benda toh. Nah, di sini sudah ibu tampilkan ini, tinggal kalian baca yuk. Pengaruh kalor atau energi panas gimana itu? Mempengaruhi benda dengan ya, jadi kalor itu menyebabkan perubahan suhu, bisa makin tinggi, bisa turun ya suhunya. Terus bisa perubahan wujud benda, contohnya si es krimnya Yogi tadi ya. Tadi kan es krim, bentuknya apa? Wujudnya apa? Dan terus mencair, berubah jadi apa? Air. Jadi bisa merubah suhu dan merubah wujud benda ya. Kalau menerima kalor, sudah ibu ulang-ulang dari tadi, akan terjadi apa? Kenaikan suhu, semakin panas ya. Terus perubahan wujudnya kira-kira apa ya? Nih misalnya es ya, padat ya kan? Dipanaskan atau menerima kalor, yang merah itu menerima atau menolak kalor ya, dia akan berubah menjadi air alias mencair. Terus air dipanaskan lagi, jadinya nanti meluap. Kalau padat dipanaskan jadi apa? Prosesnya namanya jadi kalau yang menerima kalor itu kalau nggak mencair, menguap, menyubi. Itu bisa dipahami? Yang melepas kalor kan tadi kalau melepas suhunya turun ya. Itu berarti kalau nggak membeku, mengembun, mengkristal. Jadi apapun yang membeku, es batu, air jadi es batu. Coklat membeku itu termasuk yang melepas kalor. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada itu berarti Bu Erina yang tanya ya. Sebelum masuk ke rumus, coba siapa yang tak tanyain ya? Absen sekarang tanggal berapa toh? 23, absen 23 siapa? Oke, namanya? Natasha. Oh ya, kemarin nggak berangkat ya? Coba tadi kan hari ini kan kita belajar bab baru, materi baru. Coba ibu bertanya, kalau peristiwa yang termasuk ke dalam peristiwa menerima kalor itu apa sih tadi? Menerima kalor, contohnya coba sebutkan satu aja nggak apa-apa. Yang menerima kalor. Es krim berarti proses mencair. Terus absen 10. Mana absen 10? Yang menerima kalor selain mencair apa? Membeku. Membeku itu melepas apa menerima ya? Melepas. Kalau yang menerima kalor tadi kan sudah mencair. Terus apa lagi? Kalau air dipanaskan nanti apa? Dan dibantu sama apa? Menguap ya. Jadi apa aja tadi?
kalor itu I besar ya. I besar. Jadi kalau misalnya ada soal hitungan, nanti kalian tulis aja simbolnya. Kalor itu I besar. Ini sama dengan apa ini? Massa kali C itu apa ini? Ya, delta T apa? Nah, biar kalian mudah mengingat rumus kalor ini kan kalau misalnya kita isi huruf vokal jadinya kayak tulisan macet ya. Jadi kalian ingat aja Ki macet gitu ya. Jadi rumus kalor itu Ki macet. Ki sama dengan M C delta T. Ini bacanya delta itu perubahan suhu. M-nya massa kilo ya, kilogram. C itu kalau jenis benda. Soalnya beda benda, beda bahan nanti beda lagi. Ini yang besar kalau jenis. Terus delta T ini apa? Perubahan suhu. Jadi bisa dicari dengan mengurangi suhu akhir dengan suhu awalnya. Selisih suhunya berapa? Jadi kalian ada yang mau mencatat ini? Tak kasih waktu untuk mencatat ya. Dari tadi yang mana? Dari pengertian kalor ya. Kalian belum ada catatan tentang kalor ya? Oke, coba dicatat pengertian kalor, satuannya, terus konversi kalori ke joule. Satuan kalor itu joule. Tapi ada juga ya menggunakan kalori. 1 kalori sama dengan 4,2 joule.
Oke, sudah selesai? Nah, kita lanjut ke rumusnya dulu aja ya. Oh iya, ini kan baru Gambarnya I kalau macet, jadi M, C, delta, T. M-nya massa, D-nya kalau jenis, delta T itu perubahan suhu. Jadi misalnya tadinya 10 jadi 40 itu perubahan suhunya berapa? 10 sampai 40 perubahan suhunya berapa Kak? Perubahan suhu misalnya awalnya 10 jadi 40 perubahan suhunya berapa? 10 jadi 40 berubah 30. Kalau perubahan suhu dari 20 ke 60 derajat Celcius itu berubah berapa? 40 gitu ya. Jadi perubahan suhu gampang ya. Nanti kita ketemu perubahan suhunya dikalikan dengan kalor jenis dan massa. Nanti ketemu besarnya kalor. Nah, tadi kan kalian kesulitan di bagian hitungan ya. Mari kita bahas yang bagian menghitung. Oh iya, sebelumnya ini sudah selesai belum? Sudah ya? Oke, sudah kita cari yang tadi. Kan di RKPD itu tadi ada hitungan ya. Sebentar. Sabar. Ini tadi soal yang ada di LKPD ya. Kelihatan sekarang? Oke, coba kita hitung salah satu dulu. Yang atas ya. Oke, penghapus. Nanti rumus kalau itu bisa dicari dengan apa rumusnya? Kima. Iya betul. Ibu tuliskan lagi di sini. Pak habis. Iya, macet ini.
dikali apa ini? C-nya 4.200 dikali delta T atau perubahan suhunya berapa ini yang nomor 1? 20 sampai 50 itu perubahan suhunya berapa? 30. Jadi tinggal Q sama dengan 2 dikali 4.200 dikali 30. Tadi ada yang sudah ketemu berapa? Kelompok 3 itu sudah ketemu ya? Oh, baru hitung yang kedua. Nah, itu coba dihitungin 2 kali 4.200 kali 30 berapa ya? Nah, ternyata ini coba perhatikan di papan. Berarti ini kan tinggal I sama dengan M C kali apa? T akhir kurangi T awal. Nah, karena perhatian karena spidolnya habis, tak tulis di sini langsung ya. Kan tadi Q macet ya kan? Q-nya sama dengan M-nya berapa ini? 2 dikalikan berapa? C-nya? C atau lawan jenis? 4.200 dikali perubahan suhu T akhirnya 50 dikurangi T awalnya 20 sama dengan 30. Setelah dicari ternyata ketemunya Q sama dengan 2 kali 4.200 kali 30 itu sama dengan 252.000. Satuannya apa? Joule. Gimana? Gampang hitungnya? Tinggal mengalihkan massa jenis perubahan suhu. Apa tadi kalau sama dengan massa kali jenis kali perubahan suhu. Oke, sampai sini dulu ya. Sebelum diakhiri ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada, kemas-kemas boleh. Nah, sambil kemas-kemas, tetap perhatikan dulu ini ya. Jadi, tadi pengaruh kawat terhadap perubahan suhu. Kalau benda menerima kawat suhunya akan naik. Kalau kawat suhunya akan perubahan wujud yang menerima kawat alias suhunya naik itu tadi apa ya? Mencair, meledak, menyublim. Kebalikannya melepas kawat itu ada apa aja? Membeku, mengembung dan iya, mengkristal. Terus tadi rumus kawat itu ada I macet. Ya, I itu kawat massa kali kawat jenis kali perubahan suhu. Di pertemuan selanjutnya kita masih belajar tentang suhu, ngitung ya, latihan menghitung. Oke. Mari kita pulang. Ayo, duduk yang manis. Bapak belum selesai ya lekasinya? Oh iya. Ini bukunya. Tadi aku pinjam buku paket. Terima kasih. Oke, sudah siap pulang ya. Marilah sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama dilanjutkan dengan berdoa ya. Allah